Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Indriani, NPM 1901010058 dari kelas F. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya di era pendidikan 4.0. Pertanyaan pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar merupakan konsep pendidikan yang dirancang oleh Menteri Pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Dalam konsep Merdeka Belajar di sini menitik beratkan merdeka belajar terhadap cara berpikir, di mana nantinya peserta didik dilatih untuk bisa mencari segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Selanjutnya, mengenai pendidikan 4.0 merupakan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan di masa revolusi saat ini, yang mana teknologi dan manusia harus sejalan sehingga diharapkan mampu memberikan peluang baru serta inovasi-inovasi yang lebih kreatif. Menurut FIS yang dikutip oleh Aziz Husin, kecenderungan yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa mengenal waktu dan ruang. Yang kedua, pembelajaran individual, artinya peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi memiliki peluang untuk belajar hingga ia mampu mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik memiliki alternatif lain dalam pembelajaran. Yang keempat, pengalaman lapangan, artinya peserta didik bukan hanya bisa memperoleh ilmu pengetahuan dari dalam kelas, akan tetapi peserta didik dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari luar kelas dengan cara pengalaman lapangan. Pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Menurut saya, dalam hal rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya di era pendidikan 4.0 yaitu yang pertama, memperbaiki diri serta meningkatkan kompetensi dalam diri sebagai calon pendidik, serta membekali diri dengan keterampilan-keterampilan baik berupa soft skill maupun hard skill. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran nanti bukan hanya peserta didik yang dituntut untuk bisa, akan tetapi kita sebagai pendidik juga dituntut untuk bisa. Kemudian yang kedua, mempersiapkan strategi-strategi pembelajaran, metode-metode pembelajaran maupun media-media pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran sehingga nantinya peserta didik mampu memahami materi pembelajaran Al-Quran Hadis dan penerapannya dengan baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Dalam era pendidikan 4.0, proses pembelajaran akan mengalami digitalisasi sekolah, di mana karakteristiknya pembelajaran akan berpusat kepada peserta didik, pemanfaatan multimedia, saling bertukar informasi, menekankan kegiatan kolaboratif, dan melatih berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Maka dalam hal ini, kita sebagai calon pendidik perlu mempersiapkan strategi-strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di era pendidikan 4.0. Adapun strategi yang dapat digunakan yaitu yang pertama, strategi pembelajaran heuristik, yaitu penggunaan strategi di mana pendidik memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mencari serta mengembangkan pengetahuan dan pengalaman belajar baik berupa prinsip, konsep maupun fakta secara mandiri. Dalam penggunaan strategi ini, peserta didik akan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran yang kedua yaitu strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Dalam penggunaan strategi ini diharapkan peserta didik bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, akan tetapi peserta didik juga menguasai keterampilan-keterampilan yang nantinya dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Dari penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya dalam pembelajaran di era 4.0, pembelajaran akan mengalami digitalisasi sekolah,
yaitu salah satunya dengan pemanfaatan multimedia. Kita sebagai seorang pendidik setidaknya bisa menggunakan media pembelajaran sederhana. Namun, kita juga dituntut untuk bisa mengembangkan media pembelajaran serta menciptakan media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian materi, sehingga nantinya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun salah satu contoh media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di era pendidikan 4.0 yaitu Moodle. Pertanyaan kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan atau kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang telah disampaikan. Adapun kegiatan evaluasi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di masa pandemi saat ini perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan mengingat pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, sehingga ketika melakukan evaluasi, kita akan tahu sampai di mana pengetahuan dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun mengenai jenis-jenis instrumen dalam evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Menurut Febriana, adapun yang termasuk dalam ruang lingkup evaluasi menurut perspektif proses dan hasil belajar terbagi menjadi 5. Yang pertama, hasil. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, kecerdasan peserta didik. Yang keempat, kecerdasan jasmani. Yang kelima, keterampilan. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.